Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, satu pertanyaan muncul. Siapa yang akan memimpin masa depan? Sebagai mahasiswa, kami ingin mencari tahu. Lewat pengamatan, studi literatur dan wawancara, inilah perjalanan kami menemukan sosok pemimpin masa depan. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Di sini kami memahami seperti apa sebenarnya sosok pemimpin di masa depan. Kenapa ini penting? Karena dalam 10-20 tahun ke depan, kitalah yang akan menggantikan peran mereka. Kitalah generasi yang akan memimpin. Tapi sebenarnya seperti apa sih sosok pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia di masa depan? Berdasarkan pengamatan kami di media sosial, terutama di Instagram, TikTok, dan YouTube, terdapat perbedaan signifikan mengenai pemimpin masa depan yang ideal, khususnya di kalangan generasi muda. Salah satu tokoh yang mendapat banyak perhatian di media sosial dan menjadi contoh pemimpin masa depan ialah Deddy Mulyadi, seorang gubernur dari daerah Jawa Barat. Melalui kanal YouTube dan TikToknya, beliau sering mengunggah video saat terjun ke masyarakat, seperti mendatangi warga yang kurang mampu, membantu anak-anak yang putus sekolah, hingga menyelesaikan persoalan keluarga di desa. Contoh kasus nyata dari Deddy Mulyadi. Yang pertama, menolong nenek penjual sayur. Dalam salah satu video yang viral, Deddy Mulyadi menemui seorang nenek penjual sayur di pinggir jalan yang tetap berjualan meskipun sudah lanjut usia. Ia tidak hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga mengangkat kisah hidup si nenek agar diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua, dalam video lain, ia bertemu anak-anak yang berhenti sekolah karena kendala ekonomi. Deddy memberikan bantuan secara langsung tanpa proses birokratis. Netizen memuji tindakan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang solutif dan humanis. Yang ketiga, interaksi langsung dan gaya komunikasi. Komentar warganet di TikTok dan YouTube sebagian besar positif. Mereka menyebut Denny sebagai pemimpin lapangan dan bukan sekedar pejabat. Gaya komunikasinya sederhana, membumi, dan tidak berjarak. Dari pengamatan ini, kami menilai bahwa sosok Deddy Mulyadi memiliki ciri kepemimpinan di masa depan, yaitu hadir di tengah masyarakat. Yang kedua, peka terhadap permasalahan sosial. Dan yang ketiga, menggunakan media sosial bukan hanya untuk pencitraan, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Pemimpin masa depan menurut kami bukan hanya berbicara tentang kebijakan, tapi juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan juga membangun kepercayaan publik melalui aksi nyata. Untuk memperkuat pemahaman kami terkait karakteristik pemimpin masa depan, kami melakukan studi literatur melalui berbagai sumber artikel terpercaya, di antaranya jurnal, metode ilmiah nasional, dan blog pemimpinan. Salah satu artikel yang kami baca di kompas.com menyoroti bahwa pemimpin masa depan harus memiliki kemampuan kecerdasan emosional yang tinggi, yang dimana dalam konteks ini pemimpin harus dapat bisa mengelola emosi diri sendiri maupun timnya. Diharapkan pemimpin dapat mengambil keputusan yang lebih bijak meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Kemudian, berdasarkan jurnal Google Scholar yang kami pelajari, disebutkan bahwa pemimpin masa depan harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap teknologi dan sosial, terutama penggunaan media digital terhadap komunikasi yang efektif. Dari artikel tirto.id, kami juga belajar bahwa transparansi dan integritas merupakan nilai utama seorang pemimpin masa depan, terutama dalam membangun kepercayaan publik yang kini sangat rentan terhadap hoax dan ketidakjelasan informasi. Secara keseluruhan, artikel dan jurnal yang kami peroleh menegaskan bahwa pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan secara teknis tidak cukup untuk menjadi pemimpin masa depan, melainkan pemimpin masa depan yang baik dapat memotivasi dan menginspirasi anggotanya dengan nilai-nilai moral dan kemampuan komunikasi yang kuat. Sebagai bagian dari penelitian kami juga melakukan wawancara dengan tokoh muda inspiratif yang sudah memimpin perusahaan di bidang sosial media, yaitu Saudara Oko Banowo.
dalam penelitian ini, kami menanyakan pendapat beliau tentang kualitas apa saja sih yang dibutuhkan pemimpin masa depan. Sebelumnya Mas bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, kapan sih memulai memimpin perusahaan ini dan apa sih tantangan awal yang dimulai pada saat memimpin perusahaan ini? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Oko Banowo. Kebetulan saya punya perusahaan di mana itu bergerak di sosial media atau biasa disebut social media management, di mana kita memproduksi hal-hal yang berhubungan dengan dunia kreatif, baik desain, video, konten yang saat ini itu banyak dibutuhkan gitu. Nah, kapan pertama kali saya memulai atau membuat perusahaan ini itu pada tahun 2020. Kenapa kok tahun 2020? Karena pada saat itu sedang ada COVID dan saya membaca peluang bahwasanya orang-orang itu pada saat COVID lockdown, orang-orang itu di rumah dan semuanya fokus dengan HP-nya. Apa yang bisa dilakukan itu ya hanya berhubungan dengan HP. Nah, dari situ saya melihat bahwasanya sepertinya kayak semisal usaha-usaha pun udah mulai online dan lain-lain. Nah, di situ saya melihat peluangnya, terus saya mencoba untuk karena saya punya basic desain, terus video, akhirnya saya mencoba untuk membuat perusahaan social media management ini gitu. Itu tahun 2020. Terus untuk tantangan awalnya ya karena yaitu yang pertama adalah tantangannya pada saat itu agensi kreatif, bisa dikatakan agensi kreatif itu masih jarang, khususnya di lokal, di daerah itu orang-orang belum sadar adanya agensi kreatif. Jadi perusahaan, UMKM ataupun orang-orang yang memang berjualan itu belum sadar akan adanya agensi kreatif atau sosial media gitu. Itu tantangannya yang pertama. Terus yang kedua adalah saya tidak punya tim pada waktu itu. Saya tidak punya tim. Yang saya lakukan adalah saya lakukan sendiri, dari mulai menjadwalkan konten gitu-gitu tuh semuanya saya sendiri. Konten plan, desain, tag, meeting dengan klien itu saya lakukan sendiri. Itu tantangan awalnya gitu. Ya. Selanjutnya menurut Mas sendiri kriteria apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin perusahaan, apalagi pada saat sekarang dan untuk masa depan nanti? Oke, kriteria menjadi pemimpin di perusahaan di era sekarang itu ya kita harus menjadi pemimpin yang dinamis, di mana kita harus memahami karyawan kita, karakter dari karyawan kita, karakter dari tim kita itu seperti apa, karena kita tidak bisa mengeneralisasikan bagaimana tim kita itu harus sama dengan kita. Itu tidak bisa, itu susah gitu. Makanya kita harus dinamis, kita harus terbuka, kita harus bisa mengerti karakter dari tim kita, dari orang-orang yang bekerja bersama kita gitu. Untuk apa? Supaya kita bisa berkolaborasi, kita bisa menemukan ide-ide kreatif yang out of the box. Tapi kalau semisal kita kaku karena menurut saya generasi sekarang itu sangat berbeda dengan generasi zaman dulu. Kalau generasi zaman dulu itu mereka ya kita bilang apa ya mereka manut gitu. Tapi kalau sekarang itu dengan adanya kemudahan mencari informasi, jadi anak muda sekarang itu lebih merasa tanda petik merasa punya ilmu, merasa punya bekal, sehingga ya kita tidak bisa menekan atau kaku seperti zaman dulu gitu. Tapi kita lebih dinamis, kita terbuka, sehingga kita sama-sama bisa berkolaborasi, sama-sama bisa tukar ide kreatif. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya anak muda sekarang itu juga kadang atau bahkan ya bisa dikatakan banyaklah anak muda sekarang dengan adanya tadi bahwasanya informasi itu mudah didapatkan, mereka tuh bisa memunculkan ide-ide yang out of the box gitu. Itu menurut saya. Oh, berarti jadi pemimpin itu berarti harus dinamis dan terbuka. Ya. Terkait terbuka itu sendiri,
menurut Mas sendiri itu apakah pemimpin itu harus terbuka atas dari ide-ide dari karyawan ataupun karyawan yang lebih muda dari Masnya sendiri? Oh ya, jelas. Dan menurut saya itu yang bisa dikatakan pemimpin di era sekarang adalah pemimpin yang bisa terbuka dengan anak muda, dengan tim kita. Itu kita harus terbuka karena ya itu seperti yang tadi saya sudah katakan bahwasanya anak muda sekarang itu malah justru ketika kita memberikan ruang untuk mereka bisa berpendapat, mereka bisa terbuka dengan kita, itu akan memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide yang liar bahkan dari anak-anak muda sekarang gitu. Ya, baik Mas, sebelumnya terima kasih atas wawancara hari ini. Berarti pemimpin itu yang penting harus dinamis dan terbuka, Ya. dan juga dalam membuat perusahaan itu nggak segampang untuk mengembangkannya ya. Ya. Jadi ada tantangan-tantangan tersendiri Betul. dari karyawan ataupun yang tantangan yang lainnya. Betul. Cuman satu hal yang harus diperhatikan bahwasanya ya yang namanya membuat usaha itu tidak ada yang mudah. Semuanya pasti akan mengalami kesusahannya. Tapi itulah kunci kita, apakah kita mampu bertahan dengan kendala-kendala tersebut, apakah kita mampu terbuka, apakah kita mampu menjadi pemimpin yang dinamis, yang terbuka, itulah tantangannya. Jadi ya kalau misal mau buat usaha ya kita harus siap mental, kita harus siap perubahan zaman yang sangat cepat, perubahan teknologi yang sangat cepat, dan kita harus beradaptasi, begitupun dengan anak-anak sekarang gitu. Dari wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pemimpin masa depan tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dan visi, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang dinamis, terbuka, pendengar yang baik, dan dapat mengambil keputusan dengan bijak. Setelah melakukan pengamatan melalui media sosial, studi literatur, dan wawancara dengan tokoh muda inspiratif, kami jadi semakin mengetahui kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemimpin di masa depan. Pemimpin masa depan juga harus mampu berperan bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat yang beragam. Kami menyadari bahwa di era digital saat ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara transparan dan berintegritas itu sangat krusial. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan publik yang selama ini menjadi fondasi keberhasilan kepemimpinan. Lebih jauh, pemimpin masa depan juga harus peka terhadap perubahan sosial dan teknologi, sekaligus mampu menginspirasi dan memotivasi para anak-anak muda untuk lebih berkontribusi dalam membangun bangsa. Dan itu bisa dilakukan mulai dari sekarang, bahkan dari lingkungan terkecil sekalipun. Itulah hasil pemahaman kami tentang sosok pemimpin masa depan berdasarkan pengamatan, studi literatur online, dan wawancara langsung. Dari berbagai hasil temuan tersebut, kami melihat bahwa pemimpin masa depan adalah mereka yang adaptif terhadap perubahan, komunikatif dalam menyampaikan gagasan, serta mampu bertindak secara empati serta integritas. Kami percaya tantangan yang semakin kompleks di masa depan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara emosional dan kuat dalam nilai moral. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita tidak bisa menunggu pemimpin ideal itu muncul. Namun, kita dapat membentuk karakter pemimpin itu dari sekarang karena sejatinya masa depan ditentukan oleh siapa yang memimpin dan masa depan itu bisa jadi adalah kita.